dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Rustam I. Husain, MPD. Video pembelajaran ini tentunya akan membahas tentang kriteria memilih media pembelajaran. Kriteria pemilihan media menurut Musfikon yang dikutip dalam Fauzia dalam kriteria pemilihan media terdapat beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada efisien, relevan, serta produktif. Sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, pendidik harus mempersiapkan semuanya terlebih dahulu, terutama media. Media ini sangat penting dan sangat berperan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya media, tentunya peserta didik bisa lebih memahami suatu materi pembelajaran yang sulit untuk dinalar. Kriteria pemilihan media pembelajaran yaitu ada beberapa. Yang pertama, tujuan instruksional yang ingin dicapai. Yang kedua, karakteristik siswa. Yang ketiga, jenis rangsangan pembelajaran yang diinginkan, yang berupa audio atau audiovisual, keadaan atau lingkungan, dan jarak atau diam. Yang keempat, ketersediaan sumber setempat. Yang kelima, apakah media siap pakai atau media siap dirancang. Yang keenam, kepraktisan dan ketahanan media. Dan yang terakhir yaitu efektivitas biaya dalam jangka waktu yang panjang. Untuk dapat memilih media pembelajaran secara tepat, guru haruslah mempertimbangkan kesatuan kriteria. Di antaranya adalah jumlah sasaran, misalnya kelompok kecil, sedang, atau besar. Lokasi keberadaan sasaran, yaitu bisa berupa dalam kelas atau ruangan terbuka. Jenis media pembelajaran yang tepat bagi pembelajaran dan tingkat kesulitan pemanfaatnya, serta besar kecilnya biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan keuntungan atau manfaat yang akan diperoleh pembelajar. Ketika pendidik membuat media, harus benar-benar menentukan media mana yang cocok untuk suatu materi agar nantinya bisa terlaksana pembelajaran yang efisien dan efektif. Apabila pendidik memilih medianya salah, sangatlah berakibat fatal bagi peserta didiknya. Bukan hanya peserta didik paham dengan materi tersebut, malah peserta didik semakin bingung. Agar guru tidak salah dalam memilih media, ada beberapa kriteria dalam pemilihan media, yaitu yang pertama, kesesuaian. Nah, ketika memilih media, harus disesuaikan dengan materinya. Seperti pendidik menginginkan peserta didiknya untuk menyalakan komputer, maka pendidik harus mempersiapkan media yang menunjukkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer. Yang kedua, tingkat kesulitan media. Nah, yang disediakan oleh sekolah hanya buku dan papan tulis, sedangkan di dalam buku biasanya gambarnya tidak jelas, kalimatnya terlalu panjang, jadi susah untuk dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu biaya. Nah, dalam memilih media, biaya ini menjadi permasalahan yang paling utama. Jangan memilih media mahal tapi tidak bisa bermanfaat untuk peserta didik. Pilihlah media yang harganya relatif murah tapi memiliki banyak manfaat bagi peserta didik untuk mempermudah memahami suatu materi pembelajaran. Yang keempat, ketersediaan. Nah, biasanya masalah ketersediaan ini terjadi di sekolah yang fasilitasnya rendah. Ketika guru ingin menunjukkan cara menyalakan komputer, tetapi sekolahnya tidak memiliki komputer, maka guru harus memilih media lain, seperti menggambarkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer di papan tulis. Yang kelima yaitu kualitas teknis. Nah, media yang sangat baik dan sangat bermanfaat ketika media itu memiliki kualitas teknis yang baik pula. Apabila media memiliki kualitas teknis yang bisa digunakan untuk segalanya, untuk beberapa materi, maka media itu bisa dikatakan media yang memiliki kualitas teknis baik untuk memahamkan siswa dalam belajar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang ketiga, yaitu prosedur pemilihan media. Setiap kegiatan ataupun apapun itu pasti ada prosedur yang harus dilakukan untuk menetapkan sebuah kegiatan. Begitulah dalam pemilihan media. Tentunya juga memiliki beberapa prosedur, di antaranya yaitu model flowchart. Model flowchart ini digunakan untuk penentuan akhir dalam pemilihan media pembelajaran. Yang kedua ada model metrik. Nah, model metrik ini digunakan sebagai penguat penentuan akhir pemilihan media pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu model checklist. Nah, model checklist ini digunakan untuk meneliti kesesuaian pemilihan media pembelajaran. Dalam proses tersebut, tentunya ada beberapa ahli yang mengungkapkan langkah dalam pemilihan dan penentuan jenis media.
yaitu yang pertama, menentukan apakah pesan yang akan guru sampaikan melalui media termaksud pesan pembelajaran atau hanya sekedar informasi umum ataupun hiburan. Nah, jika hanya sekedar informasi umum, tentunya akan diabaikan karena prosedur yang dikembangkan khusus untuk pemilihan yang bersifat keperluan pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu menentukan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau hanya sekedar alat bantu untuk mengajar bagi guru. Nah, jika sekedar alat peraga, tentunya proses juga akan dihentikan atau diabaikan. Nah, yang ketiga yaitu menentukan apakah tujuan pembelajaran ini lebih bersifat kognitif, afektif, atau psikomotorik. Nah, itulah beberapa materi tentang kriteria memilih media pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.